Halo, perkenalkan nama saya Tia Aprilia, saya dari SMK 2 Banjarmasin, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VPN server. Mari kita masuk ke dasarnya. Yang pertama ada pengertian Virtual Private Network. Virtual Private Network atau VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan suatu WAN yang disebarkan terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logika membentuk satu network tunggal paket data yang mengalir antara sistem maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami ekspresi dan autentikasi sehingga menjamin keamanan, integrasi, dan validitas data. Lebih jelasnya, VPN adalah sebuah koneksi virtual yang bersifat privat. Mengapa disebut demikian? Karena pada dasarnya jaringan ini tidak ada secara fisik, hanya berupa jaringan virtual. Dan mengapa disebut privat? Karena jaringan ini merupakan jaringan yang sifatnya privat yang tidak semua orang bisa mengaksesnya. VPN menghubungkan fase dengan jaringan publik atau internet, namun sifatnya privat. Karena bersifat privat, maka tidak semua orang bisa terkomunikasi ke jaringan ini dan mengaksesnya. Kemudian ada Remote Access VPN. Remote Access juga dikenal dengan Virtual Private Dial-up Networks yang disingkat dengan VPDN, merupakan koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjanya yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Contoh sederhana implementasi remote access VPN adalah sebuah perusahaan besar dengan ratusan sales di berbagai lokasi. Remote access VPN adalah dalam ini menjamin koneksi-koneksi yang secure dan terenkripsi di antara jaringan privat perusahaan dengan sales melalui Internet Service Provider. Kemudian ada Site VPN. Dengan penggunaan perlengkapan deadline ekspresi skala besar, sebuah perusahaan dapat mengkoneksi multi-site tetap melalui sebuah jaringan publik seperti internet. Site plan berupa salah satu tipe berikut ini. Internet based. Jika perusahaan memiliki suatu lokasi remote atau lebih di mana mereka ingin bergabung ke sebuah jaringan privat tunggal, mereka dapat membuat sebuah internet VPN untuk mengkoneksikan LAN dan LAN ke LAN. Kedua, extranet based. Saat perusahaan memiliki hubungan dekat dengan perusahaan lain, misalnya partner bisnis atau customer, mereka dapat membangun sebuah intranet VPN yang akan menghubungkan LAN ke LAN yang memungkinkan sebuah perusahaan bekerja dalam environment yang dibagikan. Ketiga, metode security VPN. Guna menjamin keamanan koneksi data dan VPN memperkerjakan sebuah metode seperti berikut. Selanjutnya ada fungsi atau kegunaan dari teknologi virtual private network. Di sini ada teknologi VPN merupakan teknologi yang memanfaatkan jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian data. Itu
VPN menggunakan metode verifikasi untuk mengacak data yang lewat dengan adanya teknologi ekspresi. Keamanan dan data menjadi lebih terjamin walaupun ada pihak yang dapat menyadap data yang melewati internet, bahkan jalur privat itu sendiri. Yang kedua ada data integritas atau keutuhan data. Ketika melewati jaringan internet, sebenarnya data telah dipersebarluaskan sangat jauh, bahkan hingga ke berbagai negara. Pada saat penyebarluaskan tersebut, berbagai gangguan dapat terjadi terhadap isinya, baik hilang, rusak, ataupun dimanipulasi oleh orang yang tidak seharusnya. Pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan dan mulai dari data dikirim hingga data sampai pada penerima. Kemudian ada autentisitas sumber. Teknologi VPN memiliki kemampuan untuk melakukan terhadap sumber-sumber pengiriman data yang akan diterima. VPN akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi dari data sumber data lainnya. Di sini ada manfaat menggunakan virtual private network. Remote access, kita dapat mengakses komputer atau jaringan yang kita inginkan selama terhubung dengan internet security. Kita dapat melakukan browsing dengan koneksi internet publik seperti hotspot atau warnet secara aman, hemat biaya. Satu jaringan VPN dapat menjadi teknologi alternatif penghubung jaringan lokal yang luas dengan biaya yang cukup rendah, kecuali transmisi atau teknologi VPN menggunakan media jaringan publik yang sudah ada tanpa perlu membangun jaringan pribadi. Selanjutnya yang ketujuh, ada cara kerja virtual private network. Konsep kerja VPN pada dasarnya, VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antara PC. Jadi, semua koneksi diatur oleh VPN server sehingga dibutuhkan kemampuan VPN server yang memandai agar koneksinya bisa lancar. Yang dilakukan VPN pertama, VPN server harus dikonfigurasi terlebih dahulu, kemudian di client harus diinstal program VPN baru. Setelah itu bisa dikoneksikan ke VPN. Client akan membuat semacam koneksi virtual maya sehingga muncul VPN after network secara network after. Tetapi virtual maya, tugas VPN client adalah melakukan dan ekspresi dekspresi. Setelah terhubung, ketika klien mengakses dan misalnya ingin membantu situs, buka saja di link ini. Permintaan ini sebelum dikirim ke VPN server terlebih dahulu diekspresi atau VPN client misalnya diekspresi dengan rumus A sehingga permintaan data akan diberi kode-kode. Kita lanjut ke sini. Kelebihan dan kekurangan menggunakan virtual private network. Kelebihan yang ada di sini, ada beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan VPN untuk implementasi WAN. 1. Jangkauan jaringan lokal yang luas dan waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan jaringan lokal ke tempat lain juga semakin cepat. Dengan demikian, penggunaan VPN secara tidak langsung akan meningkatkan ekspektasi dan investasi kerja. Yang kedua, penggunaan VPN dapat mereduksi biaya operasi cara tradisional untuk mengimplementasikan WAN. VPN dapat mengurangi biaya pembuatan jaringan karena tidak membutuhkan kabel VPN yang menggunakan internet sebagai media komunikasinya. Yang ketiga, penggunaan VPN akan meningkat skalabilitas. Yang keempat, VPN memberikan kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet mana saja. Ini kelebihan pada virtual private network. Di sini ada kekurangannya.
Untuk kekurangannya, VPN juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik internet. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyadapan, hacking, tindakan hackers pada jaringan VPN. Ketersediaannya performasi jaringan khusus perusahaan melalui media internet sangat tergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali pihak perusahaan. Kecepatan dan keandalan transmisi data melalui internet yang digunakan sebagai media komunikasi jaringan VPN tidak dapat diluar oleh pihak penggunaan jaringan VPN. Terjadi ini, internet melibatkan semua pihak penggunaan internet di seluruh dunia. Perangkat pembangunan teknologi jaringan VPN dari beberapa vendor yang berbeda ada kemungkinan tidak dapat digunakan secara bersama-sama karena standar yang ada untuk teknologi VPN belum menandai. Oleh karena itu, dalam memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan keuangan perusahaan sangatlah kurang. VPN harus mampu menampung protokol lain selain IP dan teknologi jaringan internet internal yang sudah ada. Akan tetapi, IP masih dapat digunakan VPN melalui pengembangan IP Security Protocol. Sekian persentase dari saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah.